Мы бродили по лесу. Высота 20 тысяч. Вертикальное движение 12 метров. И что двигало нас вперед, как вода? Просьба привести кресло в вертикальное положение и не покидать ваших мест до полного отбора нашей транспортной компании. Спасибо, что были с нами. Движение. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Forsaken yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan kisah perjalanan menuju planet Mars demi memuaskan hasrat keingintahuan manusia akan misteri alam semesta, serta membangun laboratorium pertama di planet tersebut untuk melakukan penelitian. Namun, apakah perjalanan tersebut sebanding dengan resiko yang akan mereka hadapi, yang mungkin saja justru membahayakan nyawa para astronot? Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal angkasa bergerak mendekati planet Mars setelah menempuh 8 bulan perjalanan sejak meninggalkan bumi. Misi ini adalah misi berawak pertama menuju planet tersebut setelah berpuluh-puluh tahun manusia berhasil mendarat di bulan. Komandan pesawat yaitu Sapayev melapor kepada kepala pusat kontrol bernama Alex bahwa langit planet Mars terlihat begitu cerah dan pesawat akan memasuki atmosfer lalu melakukan pendaratan. Namun, ketika pesawat berada di lapisan termosfer, tiba-tiba terjadi anomali badai raksasa yang membuat sistem autopilot pesawat tidak berfungsi. Sapayev mencoba mengaktifkan kendali manual, tapi sayangnya badai terlalu besar hingga pesawat tidak bisa dikendalikan. Menyadari astronotnya dalam bahaya, Alex meminta misi dibatalkan. Akan tetapi, salah satu pejabat tinggi pemerintah yaitu Menteri Segala Urusan bernama Lulut melarang mereka membatalkan misi begitu saja. Biaya perjalanan ini sangatlah besar, jadi setidaknya mereka harus mencari cara agar pesawat angkasa bisa selamat dari badai tersebut. Марс! Команда не проходит! Переходите на ручное управление! Satu-satunya jalan adalah mereka harus melepas kabin utama dan modul laboratorium untuk mengurangi beban agar roket mendorong cukup kuat mengembalikan pesawat keluar angkasa. Namun untuk melepas sistem pengunci, seseorang harus tinggal di dalam kabin untuk melakukannya. Sapayev pun memutuskan akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan ketiga rekannya. Setelah badan pesawat terlepas semua, roket mendorong menyala membawa pesawat angkasa tersebut kembali ke orbit Mars. Sementara Sapayev terjun bebas ke bawah dan misi pun dinyatakan gagal total. Satu hari sejak insiden tersebut, Alex melakukan konferensi pers di hadapan awak media. Sudah sejak lama manusia memiliki impian menginjakkan kaki di tanah Mars. Namun sayangnya kejadian tak terduga menimpa misi dan menewaskan salah satu astronot terbaik asal Rusia sekaligus sahabatnya yaitu Komandan Sapayev. Ia mengorbankan diri setelah melepas modul utama demi menyelamatkan rekan-rekannya. Data penerbangan menunjukkan modul tersebut hancur dan meledak setelah jatuh ke permukaan Mars. Dengan begitu, misi dinyatakan gagal dan saat ini mereka akan fokus memulangkan para astronot. Sementara di permukaan Mars terlihat modul tersebut hancur berantakan, akan tetapi tiba-tiba terjadi sebuah kejadian misterius. Dua bagian dari modul tersebut kembali utuh setelah sesuatu melewatinya. Tak lama kemudian, pusat kontrol menerima sinyal transmisi komunikasi dari planet Mars yang gak lain adalah Sapayev. Alex dan awak media hampir tidak percaya melihat keajaiban tersebut, bahwa astronot yang mereka kira sudah meninggal ternyata selamat dalam keadaan sehat walafiat, dan menjadikan astronot Rusia sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di tanah Mars. Alex memberitahu Lulut bahwa mereka akan mempercepat progres misi selanjutnya, kemudian membawa Sapayev pulang ke bumi. Akan tetapi, untuk bisa melakukannya, mereka itu membutuhkan tambahan dana yang cukup besar. Namun, Bapak Menteri Segala Urusan tersebut malah marah mendengarnya. Мы потратили 1,5 триллиона рублей. Ekspedisi ke planet Mars menelan biaya 500 triliun. Apa yang membuatnya berpikir akan menghabiskan 500 triliun lagi hanya untuk menyelamatkan satu astronot? Pak Menteri menganggap Alex sudah gila. Lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk hal lain seperti dikorupsi. Maksudnya itu untuk kepentingan mendesak daripada terbang ke angkasa tanpa hasil apapun.
Seorang jurnalis bernama Grisha menelpon bosnya yaitu Roman memberitahu bahwa berita yang mereka tulis di surat kabar tidak benar. Astronot itu ternyata masih hidup. Bahkan modul pendaratannya yang dikatakan meledak tidak hancur sama sekali. Roman meminta Grisha tetap tenang. Mereka tidak perlu khawatir karena memang ada kesalahan informasi dari Badan Antariksa Rusia. Namun kabar selamatnya astronot tersebut justru memunculkan sebuah ide brilian. Bagaimana jika mereka membuat TV show tentang keseharian Sapayev lalu menyiarkannya ke seluruh dunia? Добрый день, Александр Михайлович. Я президент телевизионной корпорации. Mereka kemudian menghubungi pihak Badan Antariksa Rusia untuk menawarkan kerjasama. Awalnya Alex menolak tawaran tersebut karena sangat tidak etis menjadikan Sapayev sebagai bahan konten di saat dirinya itu tengah berjuang bertahan hidup di planet yang jaraknya 60 juta mil dari bumi. Namun ketika Roman menawari kalau ia akan memberikan keuntungan dalam jumlah yang besar, Alex menerima tawarannya. Karena hasil keuntungan tersebut bisa digunakan untuk memulangkan Sapayev ke bumi dan membuat nama baik Badan Antariksa Rusia tetap terjaga karena dianggap bertanggung jawab atas kepulangan astronotnya. Selain itu, keseharian Sapayev justru bisa membuat warga dunia membuka mata bahwa di saat mereka mengeluh menjalani kehidupan sehari-hari masih ada yang jauh lebih menderita. Acara ini tentunya bersifat positif dan bukan demi keuntungan semata. Sampai di ruang kontrol, Alex meminta seluruh kru memeriksa semua sistem modul dan operasi tim penyelamat akan segera dibentuk. Setelah dianalisa, ada 2 bagian yang utuh dari keseluruhan modul laboratorium, namun hanya 1 yang berfungsi. Lalu di planet Mars, Sapayev mengaktifkan robot otonom Pathfinder untuk memeriksa bagian mana saja yang masih berfungsi. Sistem penyokong kehidupan diperkirakan mampu menyuplai oksigen selama 30 bulan. Cadangan 10 ton air juga cukup untuk bertahan selama itu. Namun persediaan makanan tidak cukup banyak. Tapi yang jadi masalah, reaktor nuklir mengalami kerusakan dan cadangan energi hanya tersisa 13 bulan. Tanpa sumber daya yang cukup, sistem penyokong kehidupan tidak akan berfungsi dengan baik. Jika pembangunan kapal angkasa dipercepat, mereka bisa meluncur dalam waktu 6 bulan ke depan. Bersamaan dengan itu, Mars dan Bumi ada pada jarak terdekat. Ilmuwan menyarankan agar Badan Antariksa Rusia bekerja sama dengan LAPAN, yaitu Lembaga Antariksa Indonesia yang terkenal akan teknologi hyperspace-nya. Dengan begitu, kurang dari 13 bulan mereka akan mencapai Mars lalu membawanya pulang ke bumi. Tapi pertanyaannya, apakah Sapayev mampu bertahan selama itu? Seorang dokter psikologi astronot yaitu Anna menjawab tentu saja Sapayev akan bertahan karena secara fisik ia sangat terlatih. Tapi mungkin saja ia akan mengalami gangguan psikologis seperti delusi atau stres karena sendirian di planet asing. Sementara di planet Mars, Pathfinder mendeteksi anomali gerakan di sekitar kabin yang membuat Sapayev merasa was-was. Tapi ia mengabaikannya dengan mencoba tidur, tapi nggak bisa tidur sampai akhirnya Anna menghubunginya. Саша, можно я задам тебе несколько вопросов? Да все нормально. Как я чувствую? Нам надо поговорить. Люди давно хотели попасть на Марс. Esok harinya, Menteri Lulut menghubungi Sapayev memberitahu bahwa mereka akan bekerja sama dengan stasiun TV dengan mentransmisikan video kesehariannya melalui sebuah TV show agar orang-orang bisa memantau keadaannya. Segera, kru stasiun TV memodifikasi ruangan kontrol untuk keperluan acara tersebut. Meski tidak sedikit yang mempertanyakan apakah Sapayev setuju dengan pertunjukan ini. Menteri Lulut mengatakan bahwa sang komandan sangat bersemangat. Padahal Sapayev tuh nggak peduli dengan acara tersebut. Kalau teman-teman ingat, konsep menampilkan keseharian Sapayev mirip dengan film Moon Man yang saya bahas sebelumnya. Dalam film tersebut, bumi dilanda bencana besar. Lalu mereka menampilkan keseharian astronot yang terdampar di bulan untuk memberi semangat hidup bagi penduduk bumi. Bahwa di tengah keputusasaan warga bumi, ada satu orang berjuang bertahan hidup sendirian di bulan. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, nanti link saya taruh di deskripsi. Setelah semua persiapan selesai, acara akan mengudara dalam 1 jam ke depan. Dan tentu saja, Grisha ditunjuk sebagai presenter TV show. Grisha meminta Sapayev jangan malu-malu dan diperbolehkan melakukan atraksi apapun untuk menarik minat penonton. Tapi Sapayev tidak begitu peduli dengan perkataannya. Saat ini ia sedang sibuk mengembangkan tanaman hijau yang masih tersisa di laboratorium.
Dan ketika TV show mulai disiarkan, jutaan orang di seluruh dunia menontonnya, terutama dari negara Indonesia sebagai penyumbang penonton terbanyak yaitu 200 juta jiwa. Grisha sudah menyiapkan beberapa orang terpilih untuk berkomunikasi langsung dengan The Martian, akan tetapi Sapayev tiba-tiba memotong pembicaraan. Доброе утро, Земля. Погода сегодня солнечная. Ia berkata cuaca di Mars saat ini sangat cerah. Suhu siang hari di kisaran 21 derajat Celcius dan malam hari begitu dingin. Tapi ada satu hal penting yang membuat berada di Mars itu jauh lebih baik daripada di bumi. Di sini tidak ada perang ataupun berita politik. Tidak ada bencana kecuali badai pasir. Tidak ada perampokan, pembunuhan, dan segalanya terasa damai di tempat ini. Semua penduduk Mars sangat bahagia dan pemimpin mereka sangat amanah, bahkan tidak ada satupun yang gemar melakukan korupsi. Perkataan Sapayev tersebut seolah menyindir warga bumi, bahwa di planet yang kering dan tandus ini terdapat kedamaian yang didambakan semua orang. Sementara itu, robot penjelajah terus berkeliling sambil memantau keadaan sekitar. Sore harinya, hembusan angin misterius mendekati laboratorium dan menimbulkan gelombang suara uni. Sapayev menyadarinya, namun ketika melihat jendela ia tidak melihat apapun. Lalu ia menghubungi pusat kontrol lalu bertanya apakah mereka mendengar gelombang suara di sekitar modul. Tapi nyatanya mereka tidak mendeteksi apapun. Ничего. Пока не поздно, хотя бы на ту же звездную случку. Я не знаю, что вы в нем нашли, я бы его заменил. Di studio, Grisha menghubungi Ramon. Menurutnya, siaran hari pertama tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sapayev terlalu idealis dan bisa saja merusak acara. Tapi Raymond tidak mempermasalahkannya. TV show ini bukan tentang Sapayev, tapi tentang hidup dan mati di planet Mars. Justru sikap alami yang ditunjukkan Sapayev merupakan keadaan asli bagaimana kondisi seseorang yang sedang bertahan hidup. Buktinya, siaran pertama sukses besar. Orang-orang menyukai kejujuran Sapayev dan tetap menginginkan pertunjukan Mars dilanjutkan. Hari berganti hari, Sapayev menunjukkan apa yang ia lakukan sehari-harinya, seperti mengembangkan tanaman, sesi tanya jawab dengan anak-anak sekolah, dan hal lain tentang planet merah tersebut yang tentu saja menarik perhatian penonton. Bahkan, Sapayev berhasil menumbuhkan tanaman bawang menggunakan tanah Mars, yang meskipun rasanya itu nggak seenak di bumi. Tak jarang, The Martian melakukan kesalahan kecil yang justru membuat penonton tertawa. Hanya dalam waktu singkat, rating TV show tersebut menduduki peringkat 1 dan Sapayev menjadi selebriti baru bagi warga bumi. Sejak TV show pertama disiarkan, Anna menjadi dekat dengan Sapayev yang tentu saja membuat Peter tunangannya menjadi cemburu. Akan tetapi, seiring tingginya permintaan penonton, jam tayang semakin meningkat dan membuat para ilmuwan cemas. Karena setiap siaran setidaknya membutuhkan 3 hari sumber daya cadangan dan akan terus berkurang. Mereka khawatir Sapayev tidak akan bertahan selama 13 bulan ke depan. Alex tentu saja mengerti keadaan tersebut lalu memberitahu Roman bahwa mereka harus mengurangi jumlah siaran, jika tidak nyawa Sapayev adalah taruhannya. Namun Roman bersikeras akan tetap melanjutkan siaran. Semakin banyak jumlah penonton, begitu juga dengan jumlah uang yang mereka dapat. Dan misi penyelamatan akan semakin cepat dilaksanakan. Sampai di ruang kontrol, Alex membicarakan sisa cadangan energi dengan sahabatnya tersebut. Untuk menambah siaran, mereka harus meningkatkan penggunaan daya agar uang semakin cepat terkumpul. Baik Sapayev ataupun Alex tidak punya pilihan. Sapayev akan mencoba bertahan dan Alex mengusahakan yang terbaik. Setelah sepakat, pihak studio menambah perangkat syuting di ruang kontrol dan terpaksa menyingkirkan beberapa alat komunikasi untuk menambah ruang. Hal tersebut tentu saja membuat staf kebingungan, terutama Anna. Ia khawatir kesehatan fisik Sapayev akan menurun, ditambah daya cadangan berkurang drastis setiap harinya. Alex meyakinkan bahwa semuanya masih bisa dikendalikan dan ia akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Karena memang tidak ada cara lain untuk membawa Sapayev pulang setelah pemerintah menolak memberikan dana tambahan. Malam harinya, Sapayev kembali mendengar suara misterius di sekeliling kabin, yang ternyata tanpa ia ketahui cahaya biru mirip gelombang elektromagnetik melakukan sesuatu pada modul laboratorium tersebut. Dan setelah selesai, cahaya di dalam ruangan bersinar terang seakan sumber daya kembali pada kapasitas maksimal.
Esok harinya, ketika siaran berlangsung, Sapayev memberikan pengetahuan tentang alam semesta pada anak-anak yang hadir di studio. Alam semesta adalah ruang yang sangat luas dan penuh misteri, sedangkan bumi hanyalah serpihan bagai debu di alam semesta. Semakin manusia melihat ke langit, maka semakin besar rasa ingin tahu akan alam semesta. Seakan ada sesuatu di luar sana yang memanggil manusia agar datang kepadanya. Itulah kenapa ia pergi ke planet Mars untuk mencari tahu, mencoba mengerti siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi setelah tidak lagi hidup di dunia, dan berharap menemukan jawaban atas misteri alam semesta di suatu tempat. Lalu salah satu anak bertanya, apakah ada alien di planet Mars? Sapayev menjawab, pertama kali ia bangun di tempat ini, ia mendengar suara, seolah-olah ada sesuatu mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Ia sangat yakin bahwa manusia tidak sendirian di alam semesta ini. Namun imbas dari perkataannya tersebut, mereka yang ada di pusat kontrol menganggap Sapayev mulai mengalami delusi. Alex pun mencoba bertanya apa maksud Sapayev sebenarnya. Sapayev menjelaskan saat ia mendengar suara-suara aneh tersebut, mereka seolah-olah mengatakan ke dalam pikirannya bahwa kejadian ini disebabkan ulah manusia itu sendiri. Tidak ada realitas waktu di sini, tidak ada planet Mars, dan merekalah yang menciptakan planet-planet, menciptakan harmoni kemudian menghancurkannya. Manusia sudah terlalu banyak berbuat kekacauan dan jumlah penduduk bumi sudah terlalu banyak. Apa yang terjadi padanya adalah bagian dari perbuatan mereka yang seharusnya ia sudah tewas saat menghantam permukaan. Apa yang dikatakan Sapayev memang sulit untuk dimengerti. Lalu Ana bertanya seperti apa suara misterius yang ia dengar. Suara aneh tersebut terdengar seperti alunan melodi tapi terikat di dalam dirinya dan berubah-ubah seiring perubahan suasana hati Sapayev. Ana menganggap Sapayev berhalusinasi atau frustasi karena berbulan-bulan sendirian di planet Mars. Namun beberapa saat kemudian alunan musik itu kembali terdengar, tapi sayangnya Ana tidak menyadari bahwa suara tersebut terekam di komputer. Sapayev tidak mempermasalahkannya jika mereka menganggap dirinya gila, tapi memang itulah yang terjadi. Bahkan robot penjelajah miliknya berulang kali mendeteksi objek tidak dikenal berlalu lalang di sekitar laboratorium. Saat para ilmuwan mulai mengkhawatirkan keadaan Sapayev, Peter menyadari bahwa suara itu memang terekam di komputernya. Namun saat meminta Ana berbicara dengannya, Ana malah salah paham dan ini bukan waktunya membahas hubungan mereka. Sementara di planet Mars, Sapayev merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Tiba-tiba ia bisa mendengar isi hati penduduk bumi, bahkan mendengar apa yang terjadi di pusat kontrol saat ini. Semua orang menganggapnya gila karena terlalu lama sendirian di tempat ini. Sapayev mulai frustasi, apakah mungkin hal-hal yang ia dengar adalah halusinasi? Чапаев, прием. Я тебя вытащу. Где наш старик, там победа? Нет никакого Марса. Esok harinya, ketika TV show mulai dimulai, Sapayev tidak menampakkan dirinya. Bahkan ketika Ana mencoba berkomunikasi, Sapayev tidak menjawab. Karena dirinya saat ini tengah mencoba menenangkan diri. Sementara robot penjelajah semakin sering mendeteksi gerakan tidak biasa. Robot itu mulai melakukan analisa dan untuk pertama kalinya ia menangkap gelombang berwarna biru tersebut. Hari berikutnya semua tampak normal. Sapayev terlihat gembira dalam siaran TV show seperti sebelumnya. Bahkan hari-hari berikutnya Sapayev mulai menunjukkan gaya yang membuat jutaan orang terinspirasi. Sapayev kini bukan hanya sekedar selebriti, tapi seorang influencer dan gaya hidup. Dan beberapa hari kemudian, 3 astronot yang sebelumnya terbang ke planet Mars akhirnya mendarat dengan selamat di negara Kazakhstan. Tapi Ana merasa perubahan drastis yang terjadi pada Sapayev bukanlah sesuatu yang normal. Sebagai seorang psikiater, Ana mencari jawaban lalu bertanya pada tunangannya apakah ia mengetahui sesuatu. Peter lalu memberitahu Ana bahwa Sapayev tidak mengalami delusi. Memang ada suara misterius dalam rekaman tersebut. Lalu Ana meminta Peter menghubungkannya dengan Sapayev, tapi sayangnya semua akses komunikasi ke Mars diblokir. Seakan tidak ada yang boleh berhubungan dengan Sapayev. Sementara di planet Mars, Sapayev terlihat tegang dan terus memantau pergerakan Pathfinder di luar. Hal ini tidak sesuai dengan keceriaan yang ia perlihatkan dalam acara TV show. Sapayev menyadari sinar biru itu bergerak mengelilingi badan pesawat lalu terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba. Pathfinder terus mengikuti kemana arah sinar tersebut.
Akan tetapi, karena tidak berhati-hati, robot penjelajah itu jatuh ke jurang dan mengalami kerusakan. Esok harinya, Menteri Lulut menghubungi Roman. Mereka membicarakan masalah kerjasama. Lulut membebaskan Roman ingin menampilkan apapun dalam acara TV show tersebut, tapi merek Sapayev adalah miliknya. Selain itu, Lulut mengingatkan agar Roman tidak melupakan janjinya akan keuntungan atas siaran tersebut. Bersamaan dengan itu, Alex menemui Lulut meminta kejelasan kapan mereka bisa memulai ekspedisi penjemputan Sapayev di planet Mars. Tapi Pak Menteri malah menyebut Alex terlalu naif. Kemungkinan mereka berhasil menyelamatkan Sapayev sangat kecil. Jadi tidak perlu ada misi keberangkatan berikutnya dan misi ini pun ditutup dengan kegagalan. Alex tidak habis pikir kenapa Pak Menteri malah berkata demikian. Lalu apa gunanya ia menerima ide TV show tersebut untuk membiayai penjemputannya? Sementara di planet Mars, Sapayev sering merasakan kehadiran entitas asing di sekitarnya. Kehadiran entitas asing tersebut membuat Sapayev kesakitan kemudian jatuh pingsan. Setelah mendapat jawaban aneh dari Pak Menteri, Alex mempertanyakan kesepakatan mereka kepada Roman. Tapi Roman juga tidak memberi jawaban yang pasti. Ia hanya berkata bahwa esok hari semua berjalan dengan baik. Kembali ke studio, terlihat Sapayev kembali melakukan siaran seperti biasanya. Ia ingin membicarakan sosok calon presiden berikutnya, yaitu seorang pria yang ia percaya dan hormati yang gak lain adalah Pak Menteri. Dan ternyata sosok Sapayev di dalam siaran bukanlah yang sebenarnya, melainkan Grisa yang sengaja menggantikan peran Sapayev menggunakan efek CGI. Bersamaan dengan itu, rombongan Satpol PP menyerbu markas lalu menangkap orang-orang yang terlibat dalam penipuan tersebut. Dan tentu saja, dalang dibalik konspirasi besar-besaran ini adalah Pak Menteri demi kepentingan pribadinya, yaitu menggunakan keuntungan siaran untuk mendanai dirinya maju sebagai calon presiden. Tapi orang yang paling terpukul atas kejadian ini adalah Alex. Selain merasa dikhianati, ia tidak bisa menepati janji pada sahabatnya untuk membawanya pulang ke bumi. Bahkan ketika ia ingin masuk pusat kontrol, petugas melarangnya. Tapi ternyata Alex bukanlah om-om biasa. Dengan keahlian bela diri yang ia miliki, Alex melumpuhkan petugas penjaga lalu masuk ruang kontrol menemui staf lainnya. Atas kejadian ini, publik perlahan mulai membenci Sapayev dan melupakannya. Orang-orang tidak percaya bahwa penerbangan ke planet Mars benar-benar terjadi, ataupun Sapayev yang saat ini terjebak di planet tersebut. Sementara di planet Mars, Sapayev terbangun setelah entitas asing menyelubungi seluruh badan kapal angkasa. Kali ini, ia terlihat lebih tenang dengan senyuman di wajahnya. Setelah berulang kali mencoba berkomunikasi, akhirnya Sapayev menjawab panggilan Alex. Alex meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Semua orang di sini kehilangan moral dan memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Bahkan orang-orang itu tidak percaya Sapayev terbang ke Mars melakukan pendaratan ataupun penelitian di planet tersebut. Apa yang mereka yakini adalah Sapayev telah meninggal dalam pendaratan keras tersebut, seakan mengartikan mereka sudah tidak ada harapan untuk membawanya pulang ke bumi. Ya, есть. Sapayev hanya menjawab bahwa dirinya benar-benar ada. Lalu tak lama kemudian, mode penghancuran diri diaktifkan dan tak lama kemudian modul laboratorium tersebut meledak hancur berkeping-keping. Ledakan itu pun terdeteksi melalui satelit yang berada di orbit planet Mars dan berita itu disiarkan ke seluruh dunia. Sapayev sengaja meledakkan modul laboratorium sebagai tanda bahwa dirinya benar-benar masih hidup di planet Mars dan bukti bahwa misi Mars benar-benar dilakukan. Semua orang hanya terdiam mendengar berita tersebut, bahkan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Karena tanpa modul tersebut, bagaimana cara Sapayev bisa bertahan hidup di planet Mars? Sementara di planet Mars, Sapayev berada di luar dengan baju astronotnya setelah ia meledakkan modul laboratorium.
Sapayev memutus komunikasi dengan bumi lalu berjalan ke suatu arah mencari entitas asing yang selama ini mencoba berkomunikasi dengannya. Sosok yang mengaku kalau mereka adalah yang menciptakan planet-planet. Alex mulai mengerti apa yang pernah disampaikan Sapayev sebelumnya, bahwa di sisi lain manusia adalah alien itu sendiri, menciptakan kenyataan, mengubah dunia, bahkan menghancurkannya. Manusia adalah sumber dari masalah itu sendiri, dan hanya manusia yang mampu memperbaiki dunia menjadi lebih baik. Meski begitu, manusia tidak akan pernah terlepas dari rasa penasaran akan misteri luar angkasa, karena kita merupakan bagian dari alam semesta dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, film fiksi ilmiah kebanyakan selalu berakhir dengan pertanyaan dan misteri. Entah apa yang coba ingin sutradara sampaikan di dalam film ini. Tapi ending dari film ini memperlihatkan Sapayev tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan halusinasi. Selain itu, bagaimana cara ia bertahan tanpa modul tersebut? Sementara sisa oksigen yang ia miliki hanya yang ada di baju astronautnya. Saat menonton film fullnya, film ini tuh terasa seperti bentuk sindiran atas perilaku manusia tentang keserakahan dan politik. Tapi pada kenyataannya, film berjalan serius namun sayangnya tidak seperti yang diharapkan. Dari sisi cerita yang terasa kurang lengkap atau plot yang jelas. Tapi buat penggemar film fiksi ilmiah bertema luar angkasa, seperti apapun filmnya tidak masalah. Nilai atau rating itu hanya angka di atas kertas, selebihnya adalah bagaimana cara kita menikmati film tersebut. Memang film ini tidak bisa dibandingkan dengan film Moon Man atau The Martian yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Meskipun ada kemiripan cerita, tapi film ini tuh lebih mirip dengan The Truman Show, di mana kehidupan pribadi diekspos demi konten. Pesan moral dari film ini adalah bahwa kita tidak boleh mudah percaya pada orang lain, terutama yang mengaku sebagai penyelamat atau penolong. Kita juga harus berhati-hati dengan media yang sering memanipulasi kenyataan untuk kepentingan pribadi, praktik korupsi, eksploitasi, dan penipuan yang sering terjadi di dunia nyata. Film ini juga menunjukkan bahwa mungkin ada kehidupan di luar bumi dan kita harus menghormati makhluk hidup lainnya. Tapi meski begitu, film ini tuh memiliki kualitas CGI yang cukup bagus dengan keterbatasan anggaran produksinya. Memang bukan yang terbaik, tapi bukan juga yang terburuk. Itulah alur film Forsaken. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.